Hai, saya Yusuf, fisioterapis dari Prime Rehab and Performance. Hello, welcome to Prime Rehab and Performance YouTube channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen fisioterapi pada osteoartritis lutut. Apabila kamu sudah didiagnosa mengalami osteoartritis pada lutut, pengobatan yang dirancang untuk osteoartritis lutut harus bertujuan untuk yang pertama meredakan rasa sakit, yang kedua memperbaiki fungsi, yang ketiga membatasi agar tidak mengalami kecacatan. Sehingga pengobatan osteoartritis lutut biasanya didorong oleh gejala pasien dan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup. Osteoartritis lutut sendiri memiliki grade atau tingkatan menurut Kelly-Green dan Lawrence. Dalam pemeriksaan radiologis diklasifikasi sebagai berikut. Grade 0, normal atau tidak tampak adanya tanda-tanda osteoartritis pada radiologis. Selanjutnya grade 1, curiga terdapat osteofit dan penyempitan sendi. Selanjutnya grade 2, ringan, osteofit yang jelas, terdapat sedikit penyempitan pada anteroposterior genu. Yang selanjutnya grade 3, sedang, osteofit sedang di deformitas ruang antar sendi yang cukup besar. Selanjutnya grade 4, berat atau parah, osteofit besar, terdapat deformitas ruang antar sendi yang berat dengan sklerosis pada tulang subkondral. Pengobatan utama untuk osteoartritis lutut konservatif adalah terapi latihan dan modalitas atau peralatan dalam fisioterapi. Fisioterapi biasanya melibatkan yang pertama, edukasi pasien. Pengobatan ini pertama untuk semua pasien dengan osteoartritis lutut sintomatik termasuk edukasi pasien dan fisioterapi. Yang kedua, terapi latihan. Kombinasi latihan yang diawasi dengan program latihan di rumah telah terbukti memiliki hasil terbaik. Manfaat ini hilang setelah 6 bulan jika latihan dihentikan. Yang ketiga, modalitas elektroterapi. Penggunaan elektroterapi termasuk stimulasi untuk penguatan otot sekitar lutut dan TENS untuk membantu meningkatkan gejala nyeri. Yang keempat, saran untuk menurunkan berat badan. Penurunan berat badan sangat berharga di semua tahap OA lutut. Hal ini diindikasikan pada pasien dengan OA sintomatik dengan indeks massa tubuh lebih besar dari 25. Yang kelima, penggunaan brace pada lutut. Knee bracing di OA dapat digunakan dalam beraktivitas untuk membantu stabilisasi pada lutut. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang terapi latihan dan modalitas fisioterapi. Fungsi dari latihan secara umum adalah yang pertama, mengurangi nyeri lutut dan peradangan. Yang kedua, menormalkan rentang gerak sendi lutut. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot lower body. Yang keempat, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Yang kelima, meningkatkan proprioception, kelincahan dan keseimbangan. Program latihan individual harus ditetapkan oleh fisioterapi pada awalnya dengan mempertimbangkan tujuan dan hobi pasien untuk memastikan kepatuhan latihan jangka panjang. Pasien dengan osteoartritis lutut biasanya melakukan penguatan otot lutut mereka. Terapi mengabaikan penguatan otot pinggul. Kelemahan pada otot-otot pinggul akan memberikan peningkatan beban berlebih pada lutut. Penelitian setelah membuktikan bahwa pasien dengan nyeri lutut akan mendapat manfaat setelah latihan penguatan pinggul. Manfaat potensial termasuk penghilang rasa sakit yang cepat dan kekuatan pinggul yang lebih baik. Penting untuk memperkuat pinggul dan OA lutut karena latihan penguatan pinggul cenderung meningkatkan mekanika tungkai bawah dan mengurangi tekanan pada lutut. Kenapa kita mesti melakukan latihan yang spesifik ketika telah didiagnosa pengapuran sendi ini? Yap, jawabannya adalah dengan menjaga massa dan kekuatan otot kita dapat mengontrol nyeri. Ketika otot kita kuat, kemungkinan untuk menderita nyeri bisa dijadikan minimal atau tidak ada nyeri.
Namun, ketika otot kita lemah, inilah yang menyebabkan rasa sakit karena minimnya kemampuan otot untuk mengontrol dan menjaga pergerakan sendi, apalagi kalau ditambah dengan berat badan yang berlebih. Jadi kuncinya adalah lakukan latihan penguatan yang sesuai dengan kondisi Anda dan kemampuan Anda. Jangan terlalu mudah dan jangan terlalu sulit. Jika terlalu sulit, akan bisa menambah rasa nyeri. Di sini kami akan menampilkan latihan yang bisa dilakukan untuk Anda. Lakukan sesuai dengan kondisi Anda. Yang pertama, jika lutut bengkak dan nyeri dominan, yang kedua, jika masih bisa beraktivitas normal, namun ketika sudah overactivity terasa nyeri, dua latihan yang bisa kamu lakukan untuk melakukan pencegahan pada kasus osteoartritis. Yang pertama squat, yang kedua lunges. Osteoartritis lutut dapat dikelola dengan baik dengan manajemen konservatif. Jika gagal dalam intervensi ini, dapat memburuk kondisi dan berkembang menjadi tingkat yang lebih tinggi, maka langkah pembedahan atau operasi dapat diambil untuk mengurangi rasa sakit dalam jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, osteoartritis ini tidak memiliki obat dan dengan demikian upaya harus dilakukan untuk mencegah perkembangan penyakit. Dan pengobatan untuk osteoartritis lutut dimulai dengan metode konservatif dan berkembang menjadi pilihan pengobatan bedah ketika pengobatan konservatif gagal.
Adapun pendekatan tim multidisiplin harus diambil untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengendalikan rasa sakit, yaitu fisioterapis, ahli gizi, dan apoteker. Selanjutnya datang ke dokter spesialis ortopedi jika rasa sakit menjadi tak terkendali. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar atau hubungi sosial media kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.